Sebenarnya itu satu pertanyaan yang berat ya. Kenapa Munir dibunuh? TPF aja gagal menemukan hasil, ya kan? Karena dia meminta waktu lebih lama. Polisi, aparat negara gagal juga menemukan, sebenarnya bukan menemukan kenapa dibunuhnya, tapi menemukan siapa pelakunya. Kalau bicara kasus Munir yang hanya diadili kan cuman sama-sama kita tahu adalah hanya salah satu aktor lapangan itu adalah Polikarpus. Nah, satu hal yang saya menarik dari Munir itu adalah tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum. Yang hari ini sering sekali kita dengarkan pada saat ada orang melakukan kesalahan itu adalah oknum. Oknum tentara, oknum polisi, oknum dosen, oknum mahasiswa. Enggak. Kesalahan itu adalah terlembaga secara institusi. Itu yang selalu diteriakkan oleh Munir. Makanya Munir tidak pernah menyalahkan tentara-tentara, yang dia salahkan adalah institusi tentara yang mesti berubah. Mungkin gara-gara itu dia dibunuh. Mungkin. Tapi lagi-lagi, pasti saya rasa kalau kita bicara tentara hari ini adalah ada rasa ketakutan dalam kepala kita. Ya, saya takut bicara tentara. Saya takut bicara tentang aktor keamanan. Karena tujuan negara membunuh Munir berhasil hari ini. Tujuan negara menghilangkan Munir berhasil hari ini diciptakan kepada kita. Satu hal yang menarik pada saat saya dengar podcast ya, bahasa keras podcast namanya. Podcast itu di Sporty ya. Saya mendengar satu hal yang menarik dari Munir mengatakan, kita ini adalah pencipta teror. Pada saat kita menerima berita ketakutan, ancaman terhadap kita menceritakan kepada orang lain dan kita menceritakan kepada orang lain. Itulah bentuk teror yang kita sebarkan. Dan cara Munir mengelola emosi adalah dengan cara tidak menyebarkan itu. Mungkin lagi-lagi karena itu. Dia manusia yang paling banyak informasi. Dia manusia yang punya segudang data-data tentang kelakuan-kelakuan aparatur negara. Dia punya data yang sangat valid tentang Batavia, sehingga dia berani mengatakan pengadilan koneksitas Batavia itu hanyalah acting. Walaupun kita tahu pengadilan koneksitas Batavia itu berhasil memenjarakan atau berhasil memponis beberapa tentara serdadu sampai level mayor dan salah satunya sipil, tapi itu oleh Munir masih dianggap sebagai acting karena gagal mengungkapkan siapa aktor intelektualnya. Yang sama-sama kita tahu hari ini bapak kita yang terhormat dan tercinta itu sudah sampai sekarang tidak bisa ditemukan oleh negara. Nah, kalau nggak salah sebut saja namanya Letkol Sujono. Sebut saja namanya Letkol Sujono. Dalam kurung bukan nama sebenarnya ya. Nah, dalam kurung kan ini maksud saya yang sering-sering harus berani kita menyebutkan dia itu salah. Institusi itu salah. Satu hal lagi yang negara berhasil dengan membunuh Munir, maka pertanyaanlah kenapa saya susah menjawab ya. Pasca kematian Munir 7 September 2004 dan disahkan, dan terakhir yang diperjuangkan Munir adalah pengesahan Undang-Undang TNI. Yang terakhir diperjuangkan adalah pengesahan Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34. Satu hal yang menarik dalam pembahasan itu, mungkin pada saat itu tahun 2004 muncul istilah disebut dengan pasal Munir. Nah, Undang-Undang 34 itu ada istilah pasal Munir satu. Pasal terkait dengan kesejahteraan prajurit. Munir memikirkan penting untuk prajurit-prajurit itu sejahtera supaya dia nggak korup. Supaya dia nggak main backing-backingan, supaya dia nggak main kiri kanan. Kalau orang sejahtera nggak main kiri kanan kan? Itu yang dibangun oleh Munir. Dan ini yang dilupakan oleh perwira-perwira tinggi, Mabes Pop, tentara berarti. Tapi selesai Munir dibunuh, pasal itu masuk, tidak ada lagi yang berbicara tentang reformasi sektor keamanan. Bisa cek pasca 2004. Ada progres apa terkait dengan reformasi sektor keamanan yang paling keren? Sebelumnya ada perubahan undang-undang kepolisian, ada pencabutan Dwi Fungsi ABRI dengan TAP MPR, ada pembahasan undang-undang terorisme yang ditolak, ada pembahasan undang-undang pertahanan negara yang harus pertahanan negara yang harus betul. Selesai itu nggak ada, karena negara berhasil menciptakan ketakutan. Munir itu dibunuh bukan hanya Munir. Makanya kita selalu mengatakan
Orang kan berpikir pelanggaran HAM itu mesti masif, mesti banyak korban, ya kan, korbannya mesti ratusan, mesti ribuan. Itu baru disebut dengan pelanggaran berat HAM. Membunuh satu orang untuk menyebabkan teror itu sama dengan pelanggaran HAM berat. Membunuh Munir satu orang itu menyebabkan teror. Sehingga muncul istilah hati-hati dimunirkan. Hati-hati dimunirkan. Hati-hati diarsenikan. Arsenik untuk membunuh Munir itu nggak banyak, nggak berat-berat kali. Cukup untuk membunuh satu ekor gajah. Jumlah arsenik yang ditaruh dalam minuman orange juice itu cukup untuk membunuh satu ekor gajah. Dan itu salah satu kesalahan fatal yang dilakukan pada saat ini lagi-lagi kita bilang negara kadang-kadang pintarnya pintar kelebihan ya. Kan orang terlalu pintar jadi bodoh deh kan. Nah terlalu bodoh pun nggak pintar-pintar. Seharusnya operasinya yang pernah saya dengar dan pernah saya diskusikan dengan kawan-kawan di Jakarta adalah Munir bukan mati di pesawat. Karena arsenik itu tidak membunuh cepat. Dia pelan-pelan, kecuali dalam dosis yang besar. Targetannya Munir mati di Schiphol atau mati di Bandara Amsterdam, Schiphol ya. Di Bandara Amsterdam atau dia dalam perjalanan dari keluar bandara. Karena kenapa bandara Amsterdam tuh kalau ada orang meninggal di atas pesawat itu ketat sekali pemeriksaannya. Ketat sekali pemeriksaannya. Maka targetnya bukan mati di bandara, bukan meninggal di bandara di dalam atas pesawat atau meninggal di Schiphol, tapi meninggalnya di luar itu. Sehingga lebih mudah dideteksi sebagai sakit jantung. Tapi dosis untuk bunuh orang mungkin cukup hanya beberapa gram, tapi kok digunakan berlebihan kan cepat kan? Dan menariknya itu yang bagi saya menariknya. Ada satu hal yang saya baru dengar di podcast juga mungkin menarik. Kok dikatakan tentara nggak benci Munir, saya nggak percaya. Sampai detik ini saya belum nggak percaya kok tentara nggak benci Munir lebih-lebih setelah saya tadi mendengar sebuah podcastnya. Dulu di tahun 2000-an, masyarakat sipil bangun namanya Forum Demokrasi Indonesia. Forum Indonesia untuk Demokrasi. Itu pada saat pasca kejadian bom gereja, bom Natal 20 tahun 2000, Indonesia membentuk tim dan Munir menyebutkan salah satu pola sehingga tidak bisa terungkap adalah ada dinding-dinding tebal yang nggak bisa ditembus. Ditanya dinding-dinding tebal itu apa? Atau keamanan kita Munir. Munir menyimpulkan ada keterlibatan itu, tapi dia tidak bisa mempublikasi secara lebih tegas karena nggak punya informasi yang cukup. Dan Munir sempat ditolak pada saat mau melakukan audiensi dengan pihak tentara karena alasannya tidak ada nama di daftar nama. Kan pada saat audiensi dengan pejabat-pejabat penting itu kan diminta kan? Kan sekarang gitu juga kan? Audiensi sama si gubernur atau siapa kan diminta siapa kira-kira berapa orang yang akan hadir list namanya. Dan Munir nggak masuk list nama. Mungkin itu bagian strategi karena kok masuk Munir nggak diterima. Tapi Munir hadir pun tidak diterima. Ini beberapa catatan-catatan menarik yang menurut saya menyimpulkan, tapi ini di luar kesimpulan hukum, Sarul nanti yang lebih paham lagi. Munir dibunuh karena untuk menciptakan teror bagi generasi penerus bangsa. Sehingga hari ini kita menjadi sangat takut dengan berbicara terkait dengan Republik. Karena ini, perubahan terhadap institusi keamanan itu wajib. Harus. Dan kita nggak ingin orang yang dibiayai dengan uang kita, senjatanya dibeli pakai uang saya, ya kan? Kecuali saya nggak bayar pajak, dia nggak bayar pajak nggak? Bayar pajak semua kan? Senjata dibeli pakai uang saya, tentaranya dilatih pakai uang saya, ya kan? Tiba-tiba senjata yang digunakan untuk membunuh warga negaranya. Makanya yang diusulkan oleh satu hal yang diusulkan oleh isu reformasi sektor keamanan adalah pemisahan secara tegas fungsi keamanan dan fungsi pertahanan. Ya. Yang diusulkan salah satunya dalam perubahan adalah pembubaran komando teritori, Koter. Komando teritori itu dari Koramil, Kodim, Korem, dan Pangdam. Itu teritori.
pertanyaan saya, kalau mungkin kawan-kawan bisa bantu saya juga nanti jelaskan ya. Nanti saya bisa bantu. Apa sih tugas Koramil di kampung-kampung itu? Kok polisi jelas urusannya keamanan, ada pencuri maling dan sebagainya. Ada tindakan kriminal dan sebagainya. Ini sampai sektor paling atas. Ini yang bagi saya penting untuk dirubah. Dan ini yang salah satunya yang dicita-citakan oleh Munir berubah. Perubahan untuk institusi reformasi keamanan. Tentara itu dilatih di barak, dipersenjatai dengan kuat, dipersenjatai teknologi yang kuat. Ya kan? Teknologinya harus diperkuat. Karena musuh kita bukan dari dalam, tapi musuh kita dari luar. Sehingga teknologinya yang mesti diperkuat, angkatan udaranya mesti diperkuat, Sukhoi kita diperbanyak, kapal perang diperbanyak, bukan memperbanyak teritori. Postur pertahanannya yang mesti dirubah, ini yang diusulkan. Bukan artinya kita menolak tentara tidak ada, tapi postur pertahanannya yang mesti dirubah. Nah, tapi saya yakin mudah-mudahan berbicara ini kita tidak punya rasa ketakutan. Ya. Karena ini bicara kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu ada risiko, pasti. Apakah saya sudah siap dengan risiko? Tidak. Soalnya, saya siap nggak dengan risiko bicara? Tidak. Tapi saya harus mempersiapkan diri. Itu salah satu dialog Munir juga dengan istrinya, kan? Ketakutan yang paling tinggi yang kita rasakan, yang kita takutin apa? Kematian, kan? Kematian, ketakutan yang paling tinggi. Dan kita mesti mempersiapkan diri untuk itu. Ya, salat yang banyak, sedekah yang banyak, amal jahriyah yang banyak, kan? Mengupad orang sedikit-sedikit bukan boleh. Jangan nggak boleh mengupad orang yang mengupad sedikit. Nah, itu sangat ditutupi sudah, kan? Kayak itu juga dalam hal melakukan ini dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan emosi, mengelola diri. Tapi mudah-mudahan setelah pulang dari sini saya tidak dimunirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, tadi saya sempat highlight pernyataan Bang Hendra. Munir dibunuh untuk memberi